Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mengucapkan hati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Kau yang menuntun kami hingga kami mengenal kasih Bapa. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mengenal kasih-Mu untuk lebih dekat. Ajari kami pada pagi hari ini untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa menikmati udara yang baik yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Bapa masih memanggil kami sebagai anak.
Dan kami masih diberi kesempatan untuk memanggil-Mu Bapa yang terkasih. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mengawali minggu ini dengan kasih. Maafkan kami Tuhan, jika seringkali kami mengeluh, maafkan kami Tuhan, jika dalam kehidupan kami menjadi Tuhan atas diri kami sendiri. Maafkan kami Tuhan, jika kami datang kepada Tuhan selalu membawa doa-doa kepentingan diri kami sendiri. Maafkan kami Tuhan, kalau kami sulit sekali mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maafkan kami Tuhan, jika ketika kami beribadah kami memandangnya sebagai kewajiban, bukan sebagai kerinduan. Pada pagi hari ini kami mau belajar. Kami mau mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal pribadi Tuhan secara utuh. Biarlah hikmat-Mu Bapa tercurah atas kami pada pagi hari ini, agar kasih-Mu menuntun jalan kami dan membawa kami kepada kemerdekaan. Berdaulatlah Tuhan atas kehidupan kami. Berdaulatlah Tuhan atas minggu ini. Berdaulatlah Tuhan atas sesi pada pagi hari ini. Engkau yang berdaulat dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau tanggalkan beban-beban kami di luar pintu rumah kami, agar ketika kami masuk ke dalam rumah, ketika kami masuk ke tempat peristirahatan-Mu, kami gak membawa beban. Kami hanya ingin Engkau Tuhan. Kami hanya ingin Tuhan. Karena keberadaan-Mu Tuhan sudah lebih dari cukup. Keberadaan-Mu Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Biarlah pada pagi hari ini kami memperoleh pencerahan, agar kami mengerti setiap rancangan dan kehendak kekal-Mu.
di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan yang akan kita jalani sepanjang hari ini. Ajari kami juga Tuhan untuk mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Saya berdoa pada pagi hari ini, berbicara kepada jiwa kita pada pagi hari ini. Hai jiwa, tenanglah. Hai jiwa, pujilah Tuhan. Dan janganlah kalian lupakan sedikit pun kebajikannya. Karena Dia Tuhan yang besar. Dia yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Dia yang telah menebus kehidupan kita agar kita lepas dari kebinasaan. Dia yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik, sehingga perkataan kami adalah perkataan yang baik. Yang keluar dari mulut kami adalah hal-hal yang baik. Sehingga kami berkenan bagi panggilan-Mu. Karena Engkau yang telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Semua sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan. Hidup kami menjadi aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami menjadi kuat ketika kami bersama-sama dengan-Mu. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Lihatlah hati kami ya Tuhan. Karena tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau Tuhan yang mengerti kami. Ajari kami untuk mengerti Tuhan. Ajari kami untuk mengerti perasaan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mengerti rancangan dan kehendak-Mu. Kami hanya ingin Tuhan, bukan yang lain. Kami hanya ingin Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami ingin memandang wajah-Mu Tuhan. Bukan yang lain. Bawa kami masuk lebih dalam.
lebih dalam. Bawa kami masuk lebih dalam. Engkau tahu hati kami, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau yang mengerti kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Apakah kami benar-benar mengasihimu, Tuhan? Apakah kami benar-benar melayanimu karena kami mengasihimu? Atau jangan-jangan kami melayanimu agar orang lihat bahwa kami mengasihimu, agar orang memandang kami bahwa kami orang yang mengasihimu. Maafkan kami, Tuhan. Kami bertobat dari cara hidup kami yang lama, yang membiarkan Tuhan tetap Tuhan dan kami tetap kami. Maafkan kami, Tuhan, kalau kami sulit sekali mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Angkatlah sifat-sifat yang tidak dapat mengasihi mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, alasan dan dasar kita melayani Tuhan adalah kasih. Bukan karena kewajiban. Bukan kewajiban agamawi. Kita berada pada pagi hari ini karena kasih, bukan karena kewajiban. Kini kami mengerti ya Tuhan. Kini kami melihat kebaikan-Mu. Mampukan kami berjuang dan berjalan hingga pada akhirnya. Karena kasih-Mu yang tidak pernah habis di dalam setiap musim hidup kami. Karena tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau Tuhan yang paling tahu isi hati kami yang terdalam. Kami mohon Tuhan, sucikan hati kami. Sucikan kami ya Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Ubahkanlah hidup kami Tuhan, agar kami semakin memancarkan kemuliaan-Mu.
semakin menjadi bejana kemuliaan-Mu. Ajari kami untuk berbenah hati. Jadikan diri kami tempat kudus-Mu, jadi bait suci-Mu. Ajari kami untuk tetap berkenan kepada-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejak kita mengambil posisi kesadaran ada bersama-sama dengan Tuhan, dengan iman, seluruh surga bereaksi dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan iman itu. Karena tidak ada seperti iman yang dihasilkan oleh ketaatan. Karena Tuhan mengasihi mereka yang bertindak dengan ketaatan dan firman-Nya. Dan Tuhan rindu menunjukkan pekerjaan-pekerjaan besar kepada Bapak, Ibu, dan saya. Hanya kepada kitalah, hanya kepada Bapak, Ibu, dan sayalah yang ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, surga bereaksi. Karena Bapak, Ibu, dan saya adalah instrumen bagi surga. Dan kasih adalah nadanya. Karena sulit bagi kita untuk tinggal di surga jika kita tidak melatih diri kita untuk hidup dalam kasih. Pada pagi hari ini surga rindu menunjukkan kasih-Nya pada Bapak, Ibu, dan saya secara nyata di atas bumi ini. Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Sama seperti ketika Bapak, Ibu merawat dan membesarkan anak. Apakah karena kewajiban atau atas dasar kasih? Jika itu semua karena kewajiban, maka kita akan banyak menerima kekecewaan. Kewajiban sebagai seorang ayah, kewajiban sebagai seorang ibu, kewajiban sebagai seorang kakak, atau bahkan kewajiban sebagai seorang adik. Jika kita bergerak
sesuai dengan kewajiban, maka kita sedang mengenakan roh kewajiban agamawi yang tidak akan membawa kita kepada keselamatan, tidak akan membawa kita kepada kebenaran. Tapi ketika kita bertindak, melakukan segala sesuatu dengan kasih, maka Tuhanlah yang akan tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Sama seperti ketika Bapak Ibu membuat minuman manis, anggaplah segelas teh manis. Ketika Bapak Ibu menuangkan secangkir teh di dalam gelas dan memberikannya gula, maka minuman itu belum bisa dikatakan sebagai teh manis. Yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah dengan mengaduk agar terjadi pembauran, agar menjadi satu unsur. Dan ketika roh Bapak, Ibu, dan saya diaduk, dicampur, dibaur dengan roh Tuhan Yesus, maka kita bukan lagi hidup sebagai manusia yang lama, tetapi kita menjadi satu unsur dengan roh Tuhan, yakni manusia Allah, yakni manusia roh. Sehingga karakter-karakter yang muncul bukan lagi karakter diri kita yang lama, tapi karakter baru, karakter yang sudah diperbaharui. Karakter ilahi. Karakter manusia Kristus. Saya berdoa pada pagi hari ini, untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, supaya kita mengerti dan merenungkan firman pada pagi hari ini, agar kita berubah bukan karena kewajiban agamawi, tapi karena pembauran akal budi, pembaruan roh. Agar kita mampu melepaskan jubah keagamaan kita dan mengenakan jubah ilahi, agar kita dapat mengenal Dia secara utuh, mengenal hukumnya, mengenal kasihnya. Karena Tuhan merespon dan mempercayakan otoritasnya kepada mereka yang hatinya melekat kepadanya. Sungguh indah Engkau Tuhan.
penuh kasih dan sayang. Karena Engkau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Engkau tempat bersandar bagi setiap orang yang haus dan lapar. Tahukah Bapak Ibu bahwa iman dan kasih saling mendukung dan saling menguatkan? Tapi ini hanya terjadi apabila kita memiliki kasih kepadanya dan firman-Nya. Karena bila seseorang mengasihi Tuhan dengan tidak terbatas dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan pasti menunjukkan kebesaran-Nya. Kapan saja ketika ia menemukan orang yang dapat dipercayainya, dan kepercayaan adalah buah dari kesetiaan. Sekali Tuhan tidak melakukan mukjizat-mukjizat-Nya sebagai jawaban orang-orang yang berseru meminta-minta mukjizat, tapi Tuhan melakukan mukjizat jika Tuhan menemukan hati orang yang bisa dipercayainya, yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kenapa seringkali kita berdoa dan meminta mukjizat, tapi Tuhan tidak mengerjakan apa yang kita doakan? Sekalipun Tuhan mengerjakan, itu bukan karena kehendak kita, itu karena maunya Tuhan. Tuhan mengasihi kita dengan sangat. Dia ingin menyatakan keberadaannya dengan berlimpah-limpah melalui kehidupan kita. Di mana ada iman dan kasih, kuasanya akan terlepas dengan melimpah-limpah. Mengertikah kita akan prinsip-prinsip ini? Karena Ia adalah kasih. Seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 24. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Yohanes 21 ayat 15 berkata, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah
anak-anak dombaku. Ketika pada pagi hari ini Bapak Ibu bertemu wajah Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Bapak Ibu secara pribadi, apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Mungkin kita menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Mari kita merenungkan, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita seperti kita mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi suamimu? Bagaimana mengasihi istrimu? Bagaimana mengasihi orang tuamu? Bagaimana mengasihi anak-anakmu? Apakah kita memandang mereka seperti kita memandang Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi mereka? Apakah sikap kita dalam keseharian? Kita mengasihi mereka. Kita mengenal arti kasih. Yang pertama adalah kasih yang timbul dari dalam hati untuk membuat keputusan bagaimana kita mengasihi seorang terhadap yang lain. Yang kedua adalah kasih yang tumbuh karena orang lain berusaha menarik kasih sayang orang itu sendiri bagi dirinya. Dan yang ketiga adalah kasih yang telah sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia hanya mencintai hukum dan perintah-perintah Tuhan, melayani Tuhan,
bukan karena kewajiban agamawi, tetapi melayani Tuhan atas dasar kasih kepada Tuhan. Memperlakukan suami atau istri, orang tua, anak-anak, kerabat, dengan lembut, dengan sikap hormat. Itulah tandanya kita mengasihi Tuhan. Mengapa hatimu geram? Apakah Tuhan tidak ada di hatimu? Tuhan yang telah menebus segala pelanggaran kita, Tuhan yang telah mengampuni dosa-dosa kita, Ia membayar lunas hutang-hutang kita. Mengapa kita masih mempersalahkan orang yang bersalah kepada kita? Seperti kisah di 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada bangsa orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Demikian pula, bila Tuhan yang memutuskan untuk mencintai kita, Ia akan bertekad untuk mengasihi kita sampai pada akhirnya. Dan Ia berharap mendapati Bapak, Ibu, dan saya tetap setia. Tuhan, Engkaulah yang telah menghapus dosa dan pemberontakan kami. Oleh karena Engkau sendiri, dan Engkau tidak mengingat-ingat dosa kami lagi. Selidikilah Tuhan hati ini. Bangunlah rumahmu, bangunlah kemah sucimu di hati ini. Biarlah hidup ini menjadi tempat kudusmu. Amsal 19 ayat 6 menuliskan, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Ketika Tuhan mengasihi seorang dan mengikat kasihnya, Tuhan pasti membayar berapapun harganya yang harus Ia bayarkan untuk mendapat hati Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi Tuhan membenci orang yang tidak setia. Seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan 32 ayat 20. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Ketidaksetiaan membuat Tuhan menyembunyikan wajahnya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada dua macam awal permulaan cinta, dan ini penting untuk diketahui, untuk mengerti bagaimana seseorang memperlakukan pasangannya. Kasih sejati berasal dari sikap hati yang membuat keputusan, komitmen untuk mengasihi berapapun biaya yang harus ditanggung. Kesepakatan bersama-sama di depan, membulatkan hati bersama, maka kasih yang benar baru akan berjalan dengan indah dan tahan terhadap guncangan. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Perkatakan doa-doa ini dengan suara yang keras. Mungkin saya gak mendengar apa yang Bapak Ibu perkatakan, tapi Roh Kudus mendengar setiap ucapan yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan. Dan saya percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah, segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Saya berada dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah menjadi baru. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga.
Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking, untuk menginjak-injak singa dan ular naga. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, dan tidak ada suatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk. Melalui Engkau, Yesus Kristus. Sebab saya dapat melakukan apa saja bersama Engkau, Yesus Kristus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasihnya. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian. Sedikit pun saya tidak merasa takut, karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut. Oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa, oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu oleh kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya,
Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib. Di dalam pikiran saya, di atas diri saya, telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Di bawah kakiku Tuhan, menatang tangan-Mu yang penuh cinta kasih abadi, kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengakui sedang ini bahwa saya akan mencari orang lain, entah siapa saja, untuk menerima rahmat dan anugerah dari Allah. Saya mengakui bahwa sekaranglah waktunya yang terbaik. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah Engkau penuhi oleh cinta kasih-Mu. Sekarang ini hatiku juga telah Engkau penuhi oleh sukacita-Mu Tuhan. Sekarang ini hatiku telah Engkau penuhi oleh rasa damai-Mu. Sekarang ini juga saya telah Engkau penuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu. Tuhan, sekarang ini saya telah Engkau penuhi oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan, sekarang ini saya mengakui sekarang ini Engkau hidup dalamku. Aku hidup untuk Tuhan. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena semua anggota keluarga saya telah datang menjadi kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya mengatakannya di depan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan. Karena apa yang saya doakan berlandaskan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar saya. Dan Yesus yang telah menerima pengakuan saya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus, damai sejahtera dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus sekarang sampai Ia datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin.